hadir yaitu ada Andi Risma Dewi, Nuning Rahayu, dan saya sendiri yaitu Siti Nurjana. Selanjutnya yaitu ada topik yang dibahas. Yang pertama ada definisi bumbu dan herbal, faktor kerusakan, pencegahan kerusakan, dan kontaminasi penyebab proses. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Yang pertama itu ada definisi. Bumbu sendiri itu merupakan tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan. Nah, ini tuh berfungsi sebagai penyedap atau membangkit selera makan kita. Sedangkan herbal sendiri itu tanaman yang dikenal sebagai tanaman obat, juga sebagai penambah cita rasa pada tanaman. Nah, sedangkan foodborne disease itu adalah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau racun. Selanjutnya yaitu di sini ada kerusakan pada bumbu, yaitu terjadinya perubahan, yaitu pertama ada fisik, yaitu kesalahan penanganan pada proses produksi. Yang kedua yaitu ada faktor kimia, adanya penurunan pH dan reaksi redoks. Yang ketiga yaitu ada biologi, terjadinya kontaminasi pada bumbu oleh mikroba. Terus di sini juga ada faktor lingkungan, suhu, kelembaban, oksigen, dan cahaya yang dimana dapat memicu reaksi yang menimbulkan kerusakan pada bahan pangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pencegahan, dimana yang pertama yaitu simpan di ruangan yang gelap, kering, dan sejuk, yaitu sekitar pada suhu 20 derajat Celcius, dimana kelembabannya itu 60%. Penyimpanan ini di suhu sejuk akan memperlambat proses penguapan komponen kelapa sehingga dapat mempertahankannya lebih lama. Yang kedua yaitu ada hindarkan dari panas, oven, kompor atau sumber panas lainnya. Terus ada cahaya dan uap air. Yang ketiga yaitu simpan bumbu dan rempah pada wadah yang besar. Nah, selanjutnya di sini ada kontaminasi pada bumbu dan herbal. Nah, kontaminasi pada bumbu dan herbal ini dapat disebabkan oleh jamur yang menghasilkan metabolit beracun yang bernama mikotoksin. Nah, mikotoksin ini terutama yang dihasilkan oleh jamur saprofit seperti Aspergillus sp, Fusarium sp, dan Penicillium sp. Nah, apa sih mikotoksin itu? Mikotoksin merupakan senyawa organik yang beracun, dihasilkan dari metabolisme sekunder dari kakak seperti kunyit, jamur, dan cendawan. Kemudian di sini itu ada produk bumbu dan herbal yang sudah terkontaminasi apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan penyakit tertentu. Yang pertama yang disebabkan oleh Aspergillus sp. Nah, penyakit ini disebut dengan aspergillosis, yaitu gejala penyakit aspergillosis ditandai dengan gangguan pernapasan, gangguan kulit, dan keracunan serta alergi. Kemudian yang kedua ini disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Nah, pertama itu ada golongan Trichothecena yang dapat menyebabkan emesis dan muntah-muntah, dan golongan Fumonisin yang menimbulkan penurunan nafsu makan, gangguan pernapasan, kelainan pada organ hati dan ginjal, serta penurunan kalsium. Kemudian yang ketiga di sini disebabkan oleh jamur Penicillium sp. Nah, Penicillium sp ini dapat menghasilkan ochratoxin A yang dapat menyebabkan keracunan pada ginjal. Pencegahan foodborne disease itu pertama kita bisa melakukan pencegahan primer. Kita tuh bisa memastikan alat-alat dan wadah yang digunakan untuk wadah sebagai wadah makanan bumbu-bumbu itu yang udah higienis gitu. Terus untuk pencegahan sekundernya kita bisa menghentikan pertumbuhan jamur dengan mengeringkan produk kembali, membuang benih yang terkontaminasi, inaktivasi atau detoksifikasi produk yang terkontaminasi, dan menyimpan produk pada temperatur yang rendah.
pencegahan tersier, misalnya kita dilakukan untuk mencegah jamur yang sudah menginfeksi produk agar tidak menginfeksi produk sekitarnya. Jadi dipisahkan gitu produk yang sudah terinfeksi sama virus. Selanjutnya yaitu kesimpulan di mana bumbu dan rempah ini mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Di mana bumbu dan rempah ini mampu terkontaminasi oleh beberapa bakteri beracun, contohnya Mycobacterium. Adapun bumbu dan rempah ini mampu mempunyai kerusakan yaitu terhadap lingkungan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Di videonya banyak. Yang nanya di video. Apa sih? Mau ditingkat dulu. Ingin bertanya, perkenalkan nama saya Dewi Beatrice Ladria. Saya ingin bertanya, apakah pangan herbal seperti kayu manis atau koras bawang-bawangan itu memiliki daya tahan yang kuat terhadap mikroba? Karena sepenglihatan saya, makanan yang seperti itu walaupun ditaruh di udara luar tuh tetap aman gitu dikonsumsi. Apabila memang ketahanan yang kuat terhadap mikroba, faktornya itu apa? Terima kasih.